perusahaan ini konsepnya ini berbasis syariah kan gitu. Iya ya. Perusahaan ini juga mengantongi izin dari MUI juga. Nah, kan yang saya sering dengar ya kalau misalnya berurusan dengan bunga ya tentu kalau perusahaan itu kan pendanaan itu kan pasti ada bunga juga. Itu kan riba juga. Tapi di sini yang saya pertanyakan mengantongi izin dari MUI juga, itu gimana Pak Ustadz? Ya gini Mas, masalah kerjaan ya. Artinya gini Mas, kalau saya simpel aja ya. Masalah riba atau enggaknya karena saya sendiri juga nggak tahu persis yang praktek di dalam bank itu seperti apa. Ini yang perlu digarisbawahi saya. Ya, ini yang pertama. Karena gini, di dalam ngomong masalah riba itu dalam masalah hutang kan, riba itu kan ada bendanya riba, terus kadang ada di situ dari al-qardu sing jarun nafan lil mukrib, artinya sebuah hutang yang di situ menarik manfaat bagi orang yang menghutangi, ya ini maka dihukumi riba. Karena konsepnya bagaimana? Konsep di dalam permasalahan hutang piutang itu kan konsepnya ta'awun. Ta'awun itu bagaimana? Yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yaitu konsep untuk saling tolong menolong. Ketika saya contohkan, saya punya teman, dia itu berhutang ke saya. Kang Miftah, saya pinjam maunya berapa, 100.000. Ya enggak apa-apa saya pinjami, tapi PGT saya dulu ini. Kata PGT dari dulu saya ini sudah termasuk riba ini, jarut apa di mukrid ya. Ini termasuk bagaimana ya, enggak boleh ini. Ya, kalau memang kita mau menghutangi ya udah hutangi. Nah, terus di dalam permasalahan konsep perbankan kan saya juga nggak begitu tahu prakteknya. Kalau yang konvensional kan kayak gini, semisal hutang 1 juta, nah, maka nanti di situ kan ada pengembalian 12%, 10% atau apa gitu ya per bulannya. Nah, ini kan berarti menarik jarun naf'an limukrid, yaitu menarik manfaat bagi orang yang menghutangi. Ya, atau lembaga yang menghutangi, maka ini tidak diperbolehkan seperti ini, tidak diperbolehkan ini. Terus bagaimana ketika kita kerja di perbankan ini, campur aduk kan ya. Nah ini, nah saya sih gini aja, kalau memang masnya itu bekerja di situ, ya mau gimana lagi, kerja aja di situ. Kenapa? Karena nanti ujrohnya untuk ujroh dalam permasalahan administrasi, ini yang pertama. Yang kedua, ambil batas minimal. Maksudnya gini, seandainya kita nggak kerja di situ, nanti yang kerja malah non-muslim. Nah, berarti secara tidak langsung malah non-muslim, ini bagaimana? Gitu loh. Nah, ya udah wes lanjutkan kerja aja di situ. Apalagi kalau sudah ada istilahnya konsep dari kayak MUI dan lain-lain. Cuma kan yang terpenting kan gini, kita itu bisa mengatakan riba atau enggak. Masa saya juga enggak tahu dalam konsepnya bank konvensional sama syariah itu titik perbedaannya di mana, saya juga kurang tahu karena saya juga enggak pernah terjun ke dalam perbankan. Artinya saya enggak bisa menjustis ketika ini haram atau enggak gitu loh. Ya contohkan gini ya, semisal konsep bank syariah ternyata di situ menggunakan konsep seperti akad syirkah, terus akad syirkah itu akad istilahnya apa, parobadi dan lain-lain ya. Ini kan kita nggak tahu arahan itu akadnya kemana gitu loh. Seandainya kita tahu, oh ini konsepnya ternyata ada pilihan, ada konsep akad syirkah dan lain-lain. Nah, ini kan berarti nanti diarahkan kepada akad-akad tersebut. Meskipun di situ nanti kadang ada pengauditan juga, harus ada di situ. Ya kalau masalah untuk bekerja ya wis, guys nggak apa-apa itu aja Mas kalau saya. Ya daripada saya ngomongkan, daripada yang kerja di situ nanti non muslim malah kacau semuanya kan. Iya. Ya itu aja ya Mas ya. Pak Ustadz, ini saya bertanya karena banyak teman-teman nih, kalau ini lu kerja di mana? Saya nalar logika gini ya, nalar logika gini ya. Saya pernah ya di situ menemukan kasus juga di IMO. Ini sebagai pengalaman aja ya. Nah, jadi menemukan sebuah kasus di IMO, ada seorang wanita, dia itu kerja di PNS ya, dan bagian keuangan. Terus dia itu ternyata ada teman laki-laki baru, dia bilang, kamu itu kerja di pemerintah haram gini bla bla bla, dengan dalih alasan kan gini, kadang penulisan ya, kadang beli 10 nggak beli tapi dibilang beli atas dasar instruksi dari atasan itu. Akhirnya kamu hukumnya haram semua itu kamu.
keluar aja. Akhirnya benar, dia seorang janda keluar dari sebuah pekerjaan sehingga sekarang ini dia nggak bekerja. Sharing sama saya, kalau di dalam permasalahan pekerjaan, apalagi di dalam sebuah lembaga seperti kenegaraan, itu ya, kadang kita itu terjebak dalam sebuah sistem sehingga kita nggak bisa keluar dari situ. Tapi kalau memang orang itu dalam bekerja itu memang berkompeten di situ, artinya memang ahli di dalam permasalahan administrasi dan lain-lain, ya tidak masalah. Kalaupun toh dalam sistem itu ada istilahnya ada apa ya? Ada doktrinan dari atasan. Ini harus ditulis sekian, maka minimal kita harus ingkar fil qalbi, ingkar di dalam hati. Kita nggak menerima. Karena kita berada dalam sistem. Kita juga nggak bisa keluar dari sistem itu. Dan juga kita termasuk orang yang layak. Dia juga orang yang layak kan bekerja di situ. Dalam artian layak itu begini, memang dia itu memang istilahnya berkompeten dalam bidang itu gitu loh. Kecuali kalau nggak dalam bidang. Saya contohkan lagi seperti analogi gini ya. Ketika ada seorang orang yang ingin kerja di PNS, dia memang berkompeten dalam bidangnya, tapi dia masuknya itu harus memakai suap. Ini bagaimana ini? Ya. Artinya kan konsep ini kan bagaimana? Ini kan nanti hukumnya haram. Ya kita jangan mutlakkan hukum haram. Kita lihat dulu, istilahnya lawan-lawannya. Lawannya ternyata tidak berkompeten, dia di bawah standar. Nah, padahal dalam konsep lain kan, ketika sebuah kepemimpinan atau pekerjaan ketika dipegang oleh yang bukan orang ahlinya, maka tinggal fasad dan rusak aja. Ya, artinya kan di situ sudah jelas makalah-makalah dari para ulama itu kan, ketika zaman akhir itu banyak sekali orang yang tidak berkompeten dalam menjadi seorang pemimpin atau tidak dalam ahlinya bidangnya, tapi dia itu menempati sebuah jabatan atau sebuah kursi, maka tinggal kerusakannya. Nah itu aja kalau saya. Artinya kan kita lihat di sini kan, kita lihat sisi positif, sisi negatifnya, karena kan di situ kan juga belum jelas keharamannya, ya kan, masih dalam kepemerintahan itu kan belum jelas keharamannya kan, masih subhat kan, ya kan. Nah, itu salah satunya kan seperti itu, yang kita konsepkan seperti itu. Maksudnya dalam artian subhat itu bagaimana ya? Kan di situ kan ada istilahnya kayak dari atasannya gitu ya, atasannya yang di situ menyuruh nanti kamu bikin laporan ini kan sebuah laporan kebohongan. Nah minimal kita ingkar bil qalbi. Itu aja Mas ya. Jadi daripada diunggun-unggun wong muslim malah tambah nanti raka-rakaruan, ya kan. Itu aja kalau saya. Ya tapi kalau untuk permasalahan perbankan yang hutang tadi dengan syarat